kelas 11 dari jurusan Kimia Analis. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensiometri. Potensiometri adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari pengukuran perubahan potensial dari elektroda untuk mengetahui konsentrasi suatu larutan atau aktivitas dari EMF atau elektromotif. Prinsip kerja potensiometri adalah larutan sampel atau larutan KOH dengan volume tertentu diterapkan dalam gelas beker atau Erlenmeyer dari larutan peneter atau larutan baku atau titran. Larutan asam oksalat ditempatkan di dalam buret lalu atau dibuka keran buret dan diukur potensial larutan pada setiap mili penambahan titran dan dicatat semakin kecil volume titran yang ditambahkan dan potensial larutan diukur akan menghasilkan daya yang teliti. Dan di sini saya akan menjelaskan rangkaian alat dan proses reaksi yang terjadi pada analisis potensiometri adalah peralatan utama yang digunakan pada titrasi potensiometri pada prinsipnya sama dengan peralatan titrasi konvensional. Buret dan labu Erlenmeyer. Ditambah alat potensiometri dan elektroda pengindra potensial atau elektroda kerja dan elektroda pembanding. Peralatan yang lebih lengkap untuk keperluan titrasi ini melibatkan pengaduk magnetik sehingga pekerja menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Proses reaksi yang terjadi pada analisis potensiometri adalah reaksi-reaksi yang terjadi berperan dalam pengukuran titran potensiometri, yaitu reaksi pembentukan kompleks dan reaksi netralisasi dan pengendapan dan reaksi redoks. Dan di sini juga saya akan menjelaskan praktikum titrasi potensiometri. Judul percobaannya adalah pembakuan KOH dengan titrasi potensiometri. Tujuan dari percobaannya adalah untuk menentukan konsentrasi larutan KOH dengan potensiometri. Alat dan bahan yang saya butuhkan dalam titrasi pembakuan KOH dengan titrasi potensiometri adalah 1 pH meter, 1 pH meter digital, 2 gelas kimia 250 ml, 3 botol semprot, 4 batang pengaduk, 5 buret 50 ml, 6 klem dan statif, 7 pipet tetes, 8 corong kaca, 9 spatula, 10 neraca analitik, 11 pipet volum, 10 dan kaca arloji. Bahannya adalah 1 padatan KOH atau kalium hidroksida, 2 padatan asam oksalat C2H2O4, 3 tisu dan 4 aquades. Prosedur percobaannya adalah 1 kalibrasi pH meter, 1 siapkan pH meter dan larutan buffer pH 7,0 dan 4,0 dan 10. Siapkan tisu, botol semprot yang berisi air suling. 2. Hidupkan pH meter atau bilas elektroda pada pH meter dengan air suling dan lap dengan tisu netral. 3. Masukkan elektroda ke dalam buffer pH 7,0 dan atur tombol kalibrasi agar menunjukkan pembacaan pH 7. 2. Pembuatan larutan asam oksalat 0,1 N. 1. Timbang asam oksalat sebanyak gram. 2. Masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml dan tambahkan aquades sampai batas cincin dan homogenkan. 3. Pembuatan larutan KOH 0,1 sama dengan pembuatan yang kedua. 4. Titrasi pembakuan larutan KOH dengan standarisasi KOH dengan asam oksalat 0,1 N.
1. Pipet 10 atau 40 ml asam oksalat 0,1 N. 2. Masukkan larutan baku KOH ke buret. 3. Larutan asam oksalat dititrasi dengan larutan KOH sambil diaduk menggunakan batang pengaduk. 4. Setelah penambahan 0,5 ml titran. 5. Atau hentikan titrasi jika larutan telah mencapai 11,5. Pembahasannya adalah dalam pembahasan titrasi pembakuan KOH dengan titrasi potensiometri adalah titik akhir dapat ditemukan dengan menentukan volume yang menyebabkan perubahan secara signifikan terhadap pH. Volume ini dinamakan titik ekivalen. Dalam titrasi potensiometri manual, titran ditambahkan secara berkala dengan volume tertentu dan pH diukur setiap penambahan titran. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi saat pengembangan kurva dan penentuan volume ekivalen. Seperti yang telah dituliskan sebelumnya, hal yang membedakan titran potensiometri dan titrasi konvensional adalah adanya elektroda gelas dan elektroda pembanding dari pH meter yang digunakan untuk pH meter secara berkala. Kesimpulannya adalah untuk menentukan titik ekivalen dilakukan dengan cara membuat garis singgung sejajar pada kedua belokan kurva titrasi dan menentukan normalitas KOH. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.